Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang selalu menuntun kami kemanapun kami pergi. Tapi seringkali ya Tuhan, ketika Engkau menuntun kami ke satu tempat, ke suatu gaya hidup, ke suatu perubahan karakter, ke suatu dosa yang harus kami tinggalkan, seringkali kami tidak mau ya Tuhan. Seringkali kami mengatakan kami mau ikut Yesus, kami mau memikul salib. Tetapi tidak ada orang yang tahu bahwa ada dosa-dosa tertentu yang kami lakukan dan kami nikmati itu bertahun-tahun lamanya. Kami bisa memakai topeng di gereja ini ya Tuhan. Kami bisa menunjukkan diri kami yang baik, diri kami yang religius, diri kami yang rohani. Tetapi tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Tolong kami ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak hanya sekedar menduduk mendengarkan, tapi kami juga bisa meresapi dan menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus kiranya boleh bekerja di dalam hati setiap kami, agar hati kami yang keras, hati kami yang dingin ini boleh Engkau segarkan kembali, dan firman Tuhan itu juga boleh mengubahkan kami. Tolong hamba-Mu juga yang terbatas ini ya Tuhan, kiranya juga Tuhan berikan hikmat, agar apa yang sudah hamba-Mu persiapkan ini juga sungguh-sungguh boleh hamba sampaikan dan bisa dimengerti, dan terlebih lagi sungguh-sungguh Engkau memberikan kuasa di dalam setiap perkataan ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari yang telah Tuhan kuduskan untuk kita bisa istirahat dari kesibukan kita, dari pekerjaan, dari studi kita, dari segala hal yang kita lakukan dari Senin sampai Sabtu. Hari ini adalah hari peristirahatan, hari untuk menyembah Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 kita akan baca secara bertanggapan. Silakan kaum pria ayat 57 terlebih dahulu, kemudian kaum wanita ayat 58 dan demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-62. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat sekalian, waktu Josia pertama kali tahu kalau kami akan pindah ke Bengkulu, responsnya itu sangat antusias sekali, dia sangat senang sekali. Sampai-sampai semua jemaat kami di tempat kami sebelum kami pelayanan di sini itu ketika kalau dia ketemu itu kami kan menggumulkan itu sebulan lah ya, sebulan. Jadi setiap kali dia ketemu dia bilang, "Jos akan ke Bengkulu, Jos sekarang jadi orang Bengkulu, Jos bukan orang Tangerang lagi, Jos bukan anak VTI lagi, tapi sekarang Jos anak Bengkulu." Terus menerus dia bilang seperti itu. Dia sangat bersemangat sekali, bahkan hampir tiap hari ya dia tanya itu, "Papi, Mami, kapan kita ke Bengkulu?" "Besok bukan, besok ya kita ke Bengkulu ya."
Sampai akhirnya hari yang dia nanti-nantikan, berangkatlah kami ke Bengkulu. Dan begitu sampai di rumah pastori, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia diam 1000 bahasa. Dan dia duduk termenung di teras. Kami sampai geli sendiri ya lihatnya. Saya nggak sempat foto, tapi saya sempat foto waktu ketika dia duduk di situ, omanya samperin dia. Ya, jadi ini ya gambarnya itu ya. Nah, dia duduk di situ tuh. Dia duduk di teras gitu. Itu masih pakai jaket dari pesawat. Masih pakai baru turun dari pesawat dan kita sampai di situ dia cuma duduk termenung, diam begitu ya kayak orang yang habis putus cinta. Kita sampai kenapa Josia tuh seperti gini? Lalu dia tanya, ini kita kan tinggal di sini ya? Iya, kita tinggal di sini. Langsung omanya ajak ngobrol lah, ya udah itu pembicaraan antara oma dan cucu gitu ya. Kita tidak mau ganggu. Ya, Bapak Ibu jemaat sekalian, saya yakin waktu ketika dia duduk di tempat itu, di teras itu, kami percaya bahwa kami orang tuanya, opa omanya bisa membaca apa yang ada di dalam pikirannya. Di dalam pikirannya mungkin kok tidak seperti apa yang saya bayangkan. Mungkin karena dia berpikir kalau kita ke Bengkulu itu seperti kita ke Taman Safari atau ke tempat-tempat wisata yang pernah kami kunjungi. Dan ternyata Bengkulu tidak seperti itu. Bengkulu tidak ada gajah, tidak ada jerapah, tidak ada kuda yang akan dia naiki, tidak ada seperti itu. Dan yang ada pohon mangga, ya. Pohon mangga. Dia duduk di situ tapi jangan ditanya sekarang ya Bapak Ibu, dia mah anak Bengkulu banget gitu ya sekarang. Bapak Ibu, bukankah ada banyak orang Kristen yang seperti demikian? Mereka pikir bahwa ikut Yesus itu enak. Mereka punya imajinasi tersendiri bahwa ikut Yesus itu bakalan seperti ini. Bahwa kalau saya percaya sama Tuhan Yesus, kalau saya pelayanan, kalau saya rajin datang ibadah, maka hidupku akan lancar. Maka hidupku akan sukses, maka hidupku akan sehat. Kalaupun ada masalah, nggak perlulah masalah yang ribet-ribet banget. Masalah yang sepele-sepele aja. Tapi ternyata di dalam ikut Yesus itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan harapan kita. Dan inilah yang akan kita bahas di dalam nats kita yang baru saja kita baca itu. Melalui nats ini kita akan mempelajari ada 3 respons dari orang-orang yang ada di sekeliling Yesus. Yang mengatakan bahwa mereka pingin ikut Yesus. Yang pertama, saya bisa mengatakan ini adalah tukang gombal. Hati-hati yang tukang gombal, saya akan banyak nyindir-nyindir kalian ini ya. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, ini adalah respons dari orang yang pertama dalam nats ini. Saat itu Tuhan Yesus sudah menunjukkan berbagai mujizat yang spektakuler sekali, melakukan hal-hal yang luar biasa yang mungkin tidak pernah dilihat oleh manusia pada zaman itu. Dan pada saat itu tingkat popularitas Tuhan Yesus itu sudah makin meningkat, sudah sangat tersohor ya di mana-mana. Maka mulai banyak orang yang pengen ikut dia. Dan siapakah orang pertama ini? Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita sedang membaca Injil dan kita lihat ada paralelnya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya di perikop itu, hal mengikut Yesus di bawahnya itu ada tanda kurung Matius 8 ayat 19 sampai 22 itu artinya ayat paralelnya. Cerita yang sama yang diceritakan di Injil lain. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu biasanya ada informasi-informasi yang tidak ada di nats yang kita baca. Lalu apakah itu maksudnya bertentangan? Tidak, tapi karena penulis-penulis Injil, itu kan penulisnya beda-beda ya. Mereka punya punya penekanan masing-masing, punya perspektif masing-masing yang hendak mereka tekankan. Nah kalau Bapak Ibu lihat, ada perbedaan yang cukup signifikan di sini yang kita bisa lihat sama-sama. Kalau kita lihat di Lukas, itu ayat 57, itu hanya informasi di orang pertama itu adalah berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Tapi kalau kita baca di dalam Matius pasal 8 ayat 19, di situ ada informasi tambahan, Bapak Ibu ya. Ternyata seorang itu bukan orang biasa. Dia adalah seorang ahli Taurat. Nah, dari ayat paralelnya ini kita tahu bahwa orang yang pertama ini adalah seorang ahli Taurat. Dan di sini kita makin memahami kenapa dia begitu bersemangat sekali. Dia mengatakan, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi."
Bapak Ibu yang mengatakan ini bukanlah orang sembarangan. Kalau kita hanya baca dari Lukas pasal 9, kita nggak tahu ini orang seperti apa. Tapi kalau dari Matius ini adalah ahli Taurat. Dia seorang yang terpandang. Dia seorang yang disegani, dihormati. Dan ketika dia melihat apa yang telah Tuhan lakukan, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dia mengusir roh jahat, menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati. Dan dalam pemikiran si ahli Taurat ini, kehidupan Tuhan Yesus itu pastilah sangat enak. Kemana-mana dia pergi diikutin banyak orang. Nama baiknya itu makin tersebar di mana-mana. Dia disanjung di mana-mana. Dia dihormati di mana-mana. Saya juga pengen seperti itu. Nggak cukup nih saya cuma jadi ahli Taurat. Saya pengen kayak Tuhan Yesus. Dia pikir kehidupannya itu akan semakin membaik ketika dia bakalan ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sepanjang dia perhatikan itu menunjukkan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Bahkan ahli Taurat seperti dia pun tidak pernah bisa melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Memang seperti itu ya Bapak Ibu ya, semakin banyak kemampuan seseorang dalam dunia ini maka semakin banyak kehormatan yang diberikan, makin banyak fasilitas yang akan dia dapatkan, rasa nyaman meningkat, jalan itu seolah-olah makin lurus. Dan itu yang ada di dalam pemikiran ahli Taurat ini. Tapi kaget sekali ketika ahli Taurat ini mengatakan, aku akan mengikut engkau, kemana engkau pergi. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sekali lagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, Tuhan Yesus itu tidak pernah terkesima dengan gombalan seseorang. Tuhan Yesus tidak pernah terpesona dengan kalimat-kalimat manis yang manusia katakan. Harusnya ketika Tuhan Yesus mendengar apa yang ahli Taurat ini katakan, harusnya Tuhan Yesus merespon dengan sukacita ya. Wah, ini dia yang saya cari, luar biasa. Saya memang cari orang yang berkomitmen. Puji Tuhan, hari ini 1 jiwa dimenangkan, ahli Taurat lagi. Tapi ternyata respons Tuhan tidak seperti itu. Karena dia tahu apa yang menjadi isi hati dari ahli Taurat ini. Dia tahu apa yang menjadi motivasi dari orang ini. Tuhan Yesus langsung menjawab apa yang menjadi sesuatu yang akan mengguncangkan isi hati dari ahli Taurat ini. Tuhan Yesus seolah-olah mengatakan, binatang aja punya sarang. Tapi saya nggak punya. Saya nggak punya tempat tinggal. Hidup saya tidak akan senyaman yang kamu bayangkan. Binatang aja punya tempat tinggal, tapi saya nggak. Jangan kamu pikir saya kemana-mana nginep di Hotel Mercure, tidak. Dia mengatakan anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Gimana? Lo masih mau tetap ikut nggak? Lo masih mau tetap ikut gua nggak kalau sudah tahu kenyataan pahit ini? Bapak Ibu, saya yakin mungkin banyak di antara kita sangat gampang mengucapkan kalimat ini. Saya akan ikut kemanapun Tuhan tuntun saya. Saya akan ikut kemanapun Tuhan suruh saya pergi. Tapi begitu tahu tempat yang akan dituju adalah tempat yang sulit, seketika itu juga kalimat ini menjadi terasa berat. Bapak Ibu Jemaat sekalian, beberapa kali ketika kami harus pindah tempat pelayanan, pertanyaan yang beberapa kali saya tanyakan, aduh gimana ya di sana? Itu kotanya seperti apa? Apakah ada sekolah yang bagus untuk anak-anak? Apakah ada rumah sakit yang bagus? Apakah ada dokter yang baik? Gimana ya kalau kita tuh jauh dari keluarga? Cocok ya enggak ya kita dengan keadaan di sana, udara di sana? Apakah ada tempat wisatanya enggak ya? Makanan yang haram-haram itu ada enggak ya di sana ya? Dan ternyata susah sekali cari barang itu ya di sini ya. Ya walaupun itu bukan hal yang utama yang menjadi pertimbangan kami, tapi kami merasa kayaknya perlu tahu gitu ya. Perlu tahu keadaan di sana itu gimana supaya kami lebih siap. Tapi bukankah ada banyak orang Kristen seperti itu Bapak Ibu? Ketika kita mengatakan, oke Tuhan kemanapun engkau pergi aku akan ikut.
Lalu ketika Tuhan mengatakan, oke, bagaimana kalau kita ke sana? Ketika Tuhan mengatakan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Bapak Ibu, tempat di sini itu bukan hanya sekedar kita pilih tinggal di mana. Kita pilih tempat kerja yang mana. Bukan hanya sekedar masalah tempat, Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan mengatakan, kau harus pergi ke tempat yang aku tuju, adalah mengatakan tentang gaya hidup yang harus sama dengan Kristus. Gaya hidup yang harus bertentangan dengan Kristus, dengan dunia ini. Gaya hidup yang harus sama dengan Kristus, itu maksudnya tempat. Jadi kalau Tuhan mengatakan bagaimana kalau ke sana, itu menyangkut kau harus rubah gaya hidupmu. Dari yang merokok menjadi tidak merokok. Dari yang penjudi menjadi tidak penjudi. Dari yang gamers jadi bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kebiasaan-kebiasaanmu bagaimana? Apakah mau kau tinggalkan? Karena tempat yang aku tuju itu adalah tempat kebiasaan-kebiasaan yang harus kau lakukan dengan bertanggung jawab. Karaktermu bagaimana? Apakah engkau mengatakan, ya memang saya seperti ini, tukang marah-marah, ya memang saya seperti ini, ceplas-ceplos orangnya. Kalau Tuhan suruh kita, bagaimana kalau kau pergi dari situ ke tempat yang aku tuju? Masalah tempat itu adalah zona nyaman, Bapak Ibu jemaat sekalian. Tempat itu adalah sesuatu di luar zona nyaman kita. Tempat yang dimaksudkan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan dunia ini. Tempat yang dimaksudkan adalah bagaimana engkau mengampuni orang yang tidak layak engkau ampuni. Bagaimana mengampuni orang yang sudah berkali-kali menyakiti hatimu. Tempat yang dimaksudkan di situ adalah ketika kita berada di rumah kita sendiri. Bapak Ibu jemaat sekalian, pikul salib itu bukan hanya pulang dari gereja lalu menanggalkan itu di depan rumah kita dari minggu siang, lalu baru bawa lagi seminggu kemudian ketika kita datang ke gereja. Ikut Yesus, tetap pikul salib, itu pulang dari rumah ibadah, masuk ke rumah, ketika kita di kamar tidur, ketika kita di ruang makan, di dapur, di kamar mandi, salib itu gak pernah boleh lepas dari pundak kita. Ikut Yesus juga berlaku ketika kita di tempat kerja. Berapa banyak orang Kristen melepaskan salib itu ketika mereka melangkahkan kaki ke tempat kerja. Oke Tuhan, aku mau kerja nih jam 8 ya, aku taruh dulu nih ya salibnya ya di rumah, nanti jam 5 gue pulang gue ambil lagi tuh salibnya. Tapi di tempat kerja, aduh kayaknya susah ya kalau saya pikul salib, gak keren Tuhan. Makanya yang terjadi adalah kita bukannya taat, tapi kita membenarkan keserakahan kita di dalam dunia pekerjaan. Dan kita menyebutkan itu sebagai goal yang harus saya capai. Saya punya goal, maka saya harus serakah. Kita membenarkan ketidakjujuran kita, kecurangan kita yang kita lakukan. Baik itu di mana saja, di tempat kerja, di studi kita melakukan itu. Dan kita mengatakan itu kecerdikan dalam berbisnis. Lah kalau gak cerdik kayak gini, mana bisa bisnis? Pekerjaanku gak maju kalau saya gak cerdik. Saya gak akan lulus dari kuliah kalau saya gak cerdik. Kan Tuhan juga yang nyuruh kita cerdik seperti ular. Pakai lagi ayat. Kita menyimpan rapat-rapat iman kita di tempat kerja dan dunia pendidikan kita, dan kita menyebut diri kita toleran. Ya nggak enak lah kalau kita itu terlalu nunjukin kalau kita tuh orang Kristen, nggak enak lah kita kan hidup toleran ya, apalagi kita minoritas gitu ya, ntar dibilang nggak toleran lagi. Bapak Ibu jemaat sekalian, bukankah pengikut Yesus harusnya melakukan demikian? Kalau selama ini kita hanya sekedar mengatakan aku ikut Yesus, tapi nggak mau tinggalkan gaya hidup, nggak mau tinggalkan kebiasaan, nggak mau tinggalkan karakter kita, maka kita sama dengan orang pertama ini, tukang gombal. Kita tidak menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dan juru selamat kita, tapi hanya sebagai konsultan. Apa bedanya Tuhan sebagai Tuhan atau Tuhan sebagai konsultan? Tuhan sebagai Tuhan itu kita akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Kita tidak sedang minta pendapat sama Tuhan. Tuhan gimana nih kalau saya seperti ini Tuhan? Nggak boleh. Kalau Tuhan bilang nggak boleh. Kayaknya nasihat itu kurang cocok sama saya, udah deh. Kita bukan seperti itu.
Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, artinya adalah semua perintah Tuhan itu kita lakukan. Tapi kalau Tuhan hanya sekedar konsultan, kita hanya menganggap perintah Tuhan itu hanyalah berupa himbauan. Mengerti ya himbauan Bapak Ibu ya? Himbauan itu boleh enggak, boleh iya dilakukan. Kita bisa pilih untuk kita lakukan atau tidak. Kita mungkin bisa tersentuh dengan nasihat-nasihat dalam firman Tuhan. Kita mungkin bisa terhibur dengan pemberitaan firman Tuhan, namun keputusan terakhir tetap ada di tangan kita. Tuhan hanya kita anggap sebagai konsultan. Sehingga apa yang Tuhan perkatakan tidak lagi menjadi suatu perintah, namun hanya sebagai himbauan, sebagai nasihat, sebagai ajakan yang bisa kita pilih lakukan atau tidak. Bapak Ibu jemaat sekalian, bukankah ini juga yang terjadi sama Petrus? Tukang gombal of the years gitu ya. Sehari sebelum dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, apa yang dia katakan waktu perjamuan malam? Di Lukas pasal 22 ayat 33, dia mengatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ya kan? Ini artinya ya Tuhan, aku mau kemanapun, pergi kemanapun Engkau pergi. Tapi beberapa jam setelah itu, dia mengatakan aku gak kenal dia. Bapak Ibu jemaat sekalian, berapa banyak dari antara kita seperti itu. Jadi orang Kristen yang bermulut manis sepanjang hidup kita mengatakan aku akan ikut Engkau Tuhan. Tapi kita gak berani bayar harga. Begitu tahu bahwa mengikut Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat harus bayar harga. Mengikut Tuhan itu sesuatu hal yang sangat sulit sekali. Langsung mundur. Persis seperti orang yang pertama. Orang yang kedua Bapak Ibu. Ya, orang yang kedua. Ini adalah orang yang selalu mengatakan esok nanti yang tak akan pernah terjadi. Ini kayak judul lagu ya. Bapak Ibu jemaat sekalian, setelah Tuhan Yesus membuat terperanjat si ahli Taurat ini, segera ia berpaling kepada orang lain. Dan ini adalah tipe orang yang kedua yang ada di dalam nats kita. Dan seseorang ini justru mendapatkan undangan secara langsung dari Tuhan Yesus untuk mengikut dia. Kalau kita lihat di ayat 59 ya, katakan situ, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Nah siapa orang ini? Nah sekali lagi kalau kita baca Injil itu enak sekali kalau kita membandingkan dengan ayat lain. Nah kalau kita lihat bandingkan ayat lain ternyata ada informasi lagi Bapak Ibu ya. Kalau di dalam Lukas itu seorang lain, tapi kalau di dalam Matius itu ternyata ada informasi salah seorang muridnya. Jadi bukan orang sembarangan lagi nih Bapak Ibu ya. Apa maksudnya ini salah seorang muridnya? Jelas sekali ini bukan 12 murid Yesus ya. Tapi ya ketika Injil Matius itu seringkali mengatakan seorang murid, itu biasanya mencakup orang-orang yang di luar dari 12 murid ini, yang biasanya itu mereka dalam kelompok besar. Orang-orang ini, murid-murid yang di luar 12 murid ini adalah orang-orang yang biasanya mungkin suka ikut-ikut ke beberapa kota, atau waktu Tuhan Yesus ada di kotanya mereka ikut ke tempat-tempat yang ada di dalam kota itu. Tapi mereka tidak seperti 12 murid yang ikut kemana saja Tuhan pergi. Jadi mereka ini istilahnya kalau saya mau katakan mereka ini bukan murid resmi gitu ya, mereka bukan murid resmi. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, di sini kita bisa lihat bahwa murid ini, orang yang kedua ini itu sedikit banyak sudah tahu apa yang menjadi konsekuensi dari mengikut Yesus. Dia sudah tahu bagaimana para ahli-ahli Taurat itu membenci Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus itu yang seringkali nggak enak. Kalau orang pertama tadi mungkin melihat kehidupan Tuhan Yesus itu yang spektakuler ya, yang luar biasa, bisa melakukan mujizat. Kalau ikut Tuhan Yesus pasti ikut tenar, pasti ikut banyak mendapatkan fasilitas. Tapi orang kedua ini jauh lebih dalam mengetahui apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apalagi dia baru saja mendengar perkataan Tuhan Yesus ya, kalau di dalam pasal 9 ayat 44 itu dikatakan, dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Pasti di dalam pemikirannya dia mengatakan, waduh ini berarti
Tuhan Yesus ini bakalan mati ya. Aduh gimana ya, saya mau sih ikut Tuhan Yesus, tapi saya gak mau ikut-ikutan lah. Bapak Ibu, orang kedua ini tahu betapa sulitnya Tuhan Yesus itu hidup sehari-hari. Dia tahu betapa kerasnya hidup Yesus. Dia tahu bagaimana Yesus itu begitu sering menegur orang-orang penting. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu begitu sering menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang yang sangat riskan untuk ditentang. Tuhan Yesus gak peduli dia sedang berhadapan dengan siapa. Kalau salah akan ditentang dan itu sangat membahayakan reputasi mereka. Membahayakan nyawanya dan nyawa para murid. Orang kedua ini tahu bagaimana Yesus itu begitu mengasihi orang berdosa. Saya pernah jelaskan ya, orang berdosa ini bukan maksudnya orang berdosa kita semua, tapi ada kalangan-kalangan tertentu yang dianggap orang berdosa, orang najis pada zaman itu. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang seperti itu. Tuhan Yesus sangat mengasihi pemungut cukai, orang-orang yang tersingkirkan, dan dia bergaul dengan orang-orang seperti itu. Dan kemungkinan besar orang kedua ini dalam hatinya mengatakan, kalau saya ikut Tuhan berarti saya harus bergaul dong dengan orang-orang seperti itu. Aduh gimana ya? Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dia tahu bagaimana Tuhan Yesus itu selalu mengajari kita untuk mengampuni. Dia tahu bagaimana Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat suci sehingga dia tidak pernah mengizinkan ada dosa yang harus kita lakukan. Bagi orang kedua ini semua itu terlalu sulit. Maka ketika Tuhan Yesus berpaling padanya dan mengatakan, ayo ikut saya. Dia mulai salah tingkah Bapak Ibu. Apa yang menjadi jawaban dari orang kedua ini? Dia mengatakan, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku. Kedua perkataan orang ini ya, jadi di orang kedua dan orang ketiga. Orang ketiga juga mengatakan sebenarnya hal yang sama, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Jadi mirip-mirip polanya. Tapi nanti kita akan bahas secara mendalam nih yang orang ketiga ini. Perkataan kedua orang ini itu formulanya sama. Aku mau tapi ya. Kalau orang kedua tadi dia mengatakan aku mau tapi izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Kalau orang ketiga dia mengatakan oke, aku mau tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Bapak Ibu, alasan dari kedua orang ini bukanlah alasan yang mengada-ngada sebenarnya ya. Ini alasan yang sangat bisa kita terima sebenarnya. Dan kalau seandainya kita ada di tengah-tengah kedua orang ini, saya yakin mungkin kita mengatakan, oh iya benar juga ya, kedua orang ini kan mereka belum menikah mungkin ya, mereka masih tinggal sama orang tua. Kedua orang ini adalah anak-anak yang sangat berbakti sekali. Ya udahlah Tuhan Yesus, alasan mereka tuh masuk akal. Apalagi orang kedua ini ya, dia mau menguburkan ayahnya dulu. Masa Tuhan Yesus gak ada empatinya sih gitu ya. Tapi jawab Tuhan Yesus kepada orang kedua ini, dia mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kita mungkin berpikir ini Tuhan Yesus kok sadis amat yang ngomong kayak gini ya. Orang lagi berduka kok dia mengatakan biarlah orang mati nguburin orang mati. Dan Bapak Ibu memang kebanyakan kita salah tafsir dari ayat ini. Karena kalau kita menganggap ini si orang kedua ini lagi dalam masa kedukaan, tapi pertanyaannya, mungkinkah seorang anak yang ayahnya baru saja meninggal, yang sedang harusnya dalam masa perkabungan, yang harusnya berada di dalam rumah duka, itu pergi keluar berjalan-jalan? Jadi nggak mungkin banget ya Bapak Ibu, apakah mungkin selagi jasad ayahnya sedang di rumah, dia pergi keluar jalan-jalan? Seandainya jika ayahnya itu sedang meninggal, maka pastilah orang kedua ini itu sedang berada di rumah, dia nggak mungkin keluar. Dan Yesus tahu benar hal ini, orang ini bukan dalam keadaan sedang berduka, bukan dalam keadaan berkabung. Dan ketika Tuhan Yesus menjawab perkataan orang kedua ini bukan karena Tuhan melarang si anak pulang untuk berkabung, tapi karena ayahnya sebenarnya belum mati. Bapak Ibu, ada beberapa penafsiran dari istilah ini. Aku pulang menguburkan Bapakku, itu yang penafsiran pertama adalah, maksudnya adalah ayahnya itu baru saja meninggal. Dan ini tidak mungkin karena dia sedang berada di luar. Kalau ayahnya memang betul-betul baru saja meninggal, dia pasti berada di rumah duka. Terus yang kedua adalah si anak ini sedang menunggu penguburan kedua ayahnya. Jadi kalau tradisi orang Yahudi itu mereka ada 2 kali penguburan.
Jadi yang pertama itu dikuburkan di satu tempat, kemudian setahun setelah itu tulang belulang ayahnya ini akan disatukan dengan nenek moyang mereka. Dan penafsiran ketiga, ini kebanyakan orang penafsir reform lebih setuju ini adalah ayahnya itu masih sehat. Ini juga didukung dengan beberapa tafsiran yang mengatakan memang kalimat-kalimat ini, aku akan pulang menguburkan bapakku ini, itu sering sekali diucapkan oleh anak-anak muda pada zaman itu atau orang-orang tertentu itu untuk menghindari sesuatu. Ini adalah satu pepatah timur. Aku akan menguburkan bapakku dulu, baru aku akan melakukan ini. Nah, itu suatu pepatah sebenarnya yang lazim sekali pada saat itu. Jadi walaupun ayahmu itu masih umur 40-an tahun, masih sehat, kita boleh pakai kalimat ini sebagai alasan sebenarnya. Dan dengan kata lain, Bapak Ibu jemaat sekalian, anak itu ingin pulang hidup dalam kenyamanan bersama dengan bapaknya. Sampai kematiannya mungkin bertahun-tahun dari ketika dia ngomong saat itu kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan meninggalkan rumahnya yang nyaman dan kemungkinan itu bisa dalam jangka waktu yang sangat lama. Baru setelah itu dia akan ikut Tuhan. Dengan kata lain dia seolah-olah mengatakan, oke, aku akan mengikut Tuhan suatu hari nanti. Pada waktu ayahku itu sudah mati. Nah, pada waktu itu baru aku bisa bebas pergi. Tapi masalahnya sekarang bapakku itu masih sehat. Aku masih pingin nikmati harta ayahku, aku masih pingin tinggal sama papaku, aku masih pingin hidup enak. Ntar ya kalau bapakku udah meninggal ya, baru aku ikut Tuhan, baru aku pelayanan. Waktu yang dia minta kepada Tuhan Yesus itu bukanlah waktu yang hanya sehari 2 hari saja. Di mana hari itu dia pulang, besok baru dia kembali lagi. Tidak, Bapak Ibu. Dia seolah-olah berkata, Tuhan, aku akan ikut engkau suatu hari nanti, entah kapan aku pun tak tahu, Tuhan. Sama juga halnya dengan orang ketiga, Bapak Ibu. Aku mau Tuhan, tapi biarkan aku pamitan dulu kepada keluarga aku. Bapak Ibu, ini formula kalimat seperti ini ya. Aku mau, tapi ini sebenarnya kata tapi ini bahaya. Kalau ada orang yang mengatakan aku mau, tapi setelah kata tapi itulah harus yang kita bisa mengukur prioritas dari orang ini. Kalimat setelah tapi itulah yang menjadi prioritas. Saya kasih contoh ya. Kalau ada seorang pria mengatakan, Dek, saya mau melamarmu, tapi tabungan saya belum cukup. Nanti ya kalau tabungan sudah cukup ya baru saya lamar kamu ya, baru kita nikah ya. Ini alasannya oke ya. Atau alasan yang kedua, saya mau menikah denganmu, tapi saya mau lanjut S2 dulu. Setelah selesai ya, baru nanti kita nikah ya, baru saya lamar kamu. Atau alasan yang ketiga, saya mau mengampuni orang itu, tapi nantilah tahun depan aja. Karena tahun ini banyak hal yang saya pikirkan. Kalimat-kalimat ini terkesan memang alasannya masuk akal ya Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama itu iya juga sih ya, gimana mau nikahin anak orang kalau tabungan belum cukup. Aduh kan malu ya, walaupun mungkin pestanya sederhana, tapi kan tetap butuh duit. Atau alasan yang kedua, kita bisa mau iya juga sih ya, pendidikan itu penting ya. Atau kalau juga calon suaminya pintar, sudah lulus S2, pasti kan juga berpengaruh sama pekerjaan sama gajinya juga. Ya yang untung juga si cewek juga yang menikmati. Alasannya kita bisa terima ya. Atau yang ketiga, iya juga sih kasihan bapak ini ya, aduh dia lagi kesulitan banget, udah pandemi, bisnisnya hancur, ditipu lagi sama sahabatnya, kemudian setelah ditipu, dapat berita istrinya sakit kanker, anaknya juga terjerat narkoba, aduh keterlaluan banget itu sahabatnya itu ya, wajar aja sih dia gak bisa ngampunin. Bapak Ibu terkesan ini masuk akal, tapi kalau coba saya balik Bapak Ibu, coba saya balik. Tabungan saya belum cukup, tapi saya mau melamar kamu sekarang. Saya percaya Tuhan akan cukupkan. Beda ya Bapak Ibu. Atau yang kedua, saya mau lanjut S2, tapi sebelumnya saya mau nikah dulu sama kamu. Supaya nanti waktu S2, saya gak sendirian lagi. Saya bersamamu. Beda ya Bapak Ibu. Atau yang ketiga, walaupun tahun ini adalah tahun yang sulit bagi saya, tapi saya tetap mau mengampuni.
Beda nggak Bapak Ibu? Dari dua perbandingan ini kita bisa lihat prioritasnya apa. Kata tapi inilah yang menunjukkan apa yang menjadi prioritas kita Bapak Ibu. Saya tidak katakan Bapak Ibu ya, yang penting percaya Tuhan, gak perlu nabung untuk nikah. Tapi masalahnya mana pernah sih tabungan kita itu cukup, baru kita nikah dulu. Bener gak Memo? Jarang banget kalau kita kayak ngumpulin dari hasil kerja kita, ngumpulin dulu ya, sampai kita cukup dulu baru kita nikah. Kagak nikah deh saya percaya. Nih yang cowok-cowok nih ya. Saya tidak katakan menikah itu lebih penting daripada pendidikan. Iya kalau calonmu baru selesai S1. Tapi kalau calonmu udah umur 30-an. Kalian udah pacaran lebih dari 5 tahun lalu kau suruh pacarmu tunggu lagi. Kau selesai S2. Itu mah gak punya akhlak ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya gak punya empati sama bapak yang menderita ini. Tapi masalahnya Tuhan suruh kita mengampuni seseorang tanpa melihat situasi kita. Bukankah kita baru bisa belajar untuk mengampuni orang lain secara utuh ketika kita merasakan penderitaan yang luar biasa. Itu namanya mengampuni. Kalau gak menderita, semua orang mau mengampuni. Bukankah pengampunan itu terasa lebih dalam dan itu yang diinginkan Tuhan. Dan waktu ketika orang kedua ini mengatakan, aku mau tapi izinkan aku menguburkan ayahku dahulu. Maka ikut Yesus bukanlah menjadi prioritas utama. Waktu orang ketiga ini juga mengatakan, aku mau tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Maka ikut Yesus bukan menjadi prioritas utama. Bapak Ibu, bukankah ada banyak orang Kristen melakukan demikian? Waktu ditanya sama hamba Tuhan atau pengurus atau aktivis, gimana? Mau ikut Tuhan gak? Mau pelayanan gak? Alasannya apa? Iya mau sih, sambil garuk-garuk kepala. Tapi saya masih banyak dosa. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kau gak pernah mau ikut Tuhan, kau mau tetap melakukan dosamu. Iya, aduh mau sih Bu, tapi nanti ya kalau saya sudah dapat kerja ya. Artinya apa? Kau gak pernah mau ikut Tuhan, yang kau pentingkan cuma uang. Iya saya akan setia sama Tuhan, tapi tunggu kalau saya sudah nikah dulu ya. Artinya kau tidak pernah mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kau mungkin akan menjadikan pasanganmu itu orang yang terutama dalam hidupmu. Oke, saya akan pelayanan, tapi tunggu anak saya besar dulu ya. Ini kasihan, ini anak saya masih kecil. Artinya kita baru ikut Yesus setelah bertahun-tahun membesarkan anak. Masalahnya kita yakin gak kita masih hidup saat itu? Emang kita yakin gak kita masih sehat saat itu? Saya mau setia ibadah Tuhan. Saya mau setia ibadah, tapi tunggu nanti ya kalau gereja sudah dibangun, baru saya setia. Artinya gereja sudah jadi dulu baru dia mau ibadah. Nah ini bisa macam-macam nih motivasi yang terkandung di dalamnya ya. Bapak Ibu, orang-orang yang demikian ini hanya mencari-cari alasan untuk tidak mau berkomitmen. Dan inilah yang dilakukan oleh orang kedua. Tapi Tuhan Yesus tahu alasan mereka yang sesungguhnya. Tuhan Yesus pun tidak menjawab seperti ini ya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengatakan, oke, anytime ketika kamu siap, ikut aku, japri aja ya. Tuhan Yesus nggak mengatakan, oke, santai mas bro, pulang aja, pikir-pikir dulu ya tawaran saya ini, santai aja mikirnya, jangan sampai stres ya, kamu mikirin kalau mau ikut Tuhan atau enggak. Gumulkan dulu dengan sungguh-sungguh, jangan sampai sakit. Cuma mikirin mau ikut Tuhan Yesus ya, jangan sampai nanti naik asam urat gitu ya, naik kolesterol, cuma mikirin mau ikut Yesus. Tapi ini lebay banget ya, mana ada orang yang sampai kolesterolnya naik gara-gara mau mikirin pelayanan atau enggak. Bayangin, kebanyakan sih nggak pernah mikir mau jawab mau nolak pelayanan gitu ya. Tuhan Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya adalah ketika engkau pergi melayani Tuhan, ketika engkau ikut Yesus, ayahmu itu pasti akan ada yang menguburkan. Ayahmu itu akan banyak sekali orang, keluargamu yang lain menguburkan ayahmu. Begitu banyak orang berdosa di dunia ini sehingga kesegeraan untuk mengabarkan Injil, untuk ikut Tuhan Yesus itu menjadi hal yang terpenting yang harus segera dimulai. Ikut Tuhan itu gak bisa nunggu Bapak Ibu.
Begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dan memang ini yang menjadi penekanan Kristus. Tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Dan ini menyebabkan ikut Yesus harusnya dilakukan tanpa alasan, tanpa ditunda. Bukan besok, nanti. Ketika kita tunda-tunda terus, maka itu gak akan pernah terjadi. Ikut Tuhan, itu bukan hanya sekedar sesuatu hal yang penting. Ikut Tuhan itu adalah sesuatu yang paling penting di dalam hidup kita. Ketika kita memberikan banyak alasan ini dan itu, Bapak Ibu. Oke, saya mau pelayanan tapi, oke, saya mau setia ibadah tapi, oke, saya mau rajin saat teduh tapi, oke, saya mau meninggalkan dosa saya tapi, setelah kata tapi itulah yang menjadi prioritasmu sebenarnya. Kalau kita begitu banyak menunda-nunda sesuatu, maka percayalah jawaban kita selalu besok. Bapak Ibu, kalau kita postpone alarm, kebanyakan kalau kita postpone alarm itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita pasti kebabalasan tidur, ya kan? 5 menit lagi postpone dulu, taunya sudah 2 jam. Kalau kita postpone terus undangan Tuhan ini, dengan sejuta alasan, maka suatu saat ketika kita terbangun, segalanya sudah telat. Jangan pikir kalau waktu kita tuh masih banyak, Bapak Ibu. Tidak, gak ada yang tahu umur hidup kita. Maka tidak ada esok nanti, hari ini ikut Tuhan. Yang ketiga, cinta lama belum kelar. Saya pakai bahasa-bahasa kekinian ya. Tadi saya sudah sedikit singgung dengan apa yang dikatakan oleh orang ketiga ini. Ia mengatakan bahwa ia meminta izin untuk pamitan dulu. Oke lah, di situ ada kata tetapi ya. Ada kata tetapi, izinkan saya pulang dulu untuk pamitan. Tapi kalau kita mau lihat ya Bapak Ibu, ini mirip-mirip dengan kejadian Elisa. Elisa waktu minta izin sama Elia. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 20, itu Elisa itu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dulu dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Dan ternyata respons dari Elia, dia mengizinkan. Dia mengatakan, oke, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat padamu. Jadi Elisa minta izin sama Elia, aku pulang dulu, mencium ayahku, pamitan dulu, baru aku akan ikut Elia. Tapi Elia mengatakan, oke, pulang dulu. Lalu kalau kita melihat dua kisah ini mirip ya. Tapi apa bedanya? Mereka sama-sama minta izin dulu untuk pulang pamitan, apa bedanya? Bapak Ibu, ini satu prinsip yang perlu kita tahu bahwa jika dua orang melakukan hal yang sama, tidak berarti bahwa mereka melakukannya dengan pikiran yang sama. Bisa jadi mereka melakukan hal yang sama tapi atas dasar motivasi yang berbeda. Hasil yang berbeda, tujuan yang berbeda. Dari jawaban Tuhan ini kita tahu bahwa orang ketiga ini memiliki hati yang sama sekali berbeda dari Nabi Elisa. Tuhan Yesus tahu bahwa jika orang ketiga ini sampai pulang, maka hatinya tadi yang tadinya mungkin ingin ikut Yesus bisa berubah karena cintanya kepada rumahnya, kelompoknya, kepada teman-temannya. Tuhan Yesus tidak pernah melarang seseorang pamitan dulu sama keluarganya. Tidak pernah. Tapi yang Tuhan Yesus tegur di sini adalah konsekuensi yang akan terjadi ketika engkau pulang. Engkau bisa saja bukan hanya pamitan, mungkin dari pamitan menjadi duduk minum teh jadi makan malam bersama, dari makan malam bersama jadi nginap sehari 2 hari dan akhirnya gak akan pernah datang ikut Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa orang ketiga ini memiliki hubungan yang begitu kuat dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan dosanya di masa lalu. Sehingga pamitan itu bisa jadi sungkan untuk dilakukannya. Dan dia gak akan pernah ikut Tuhan. Cintanya akan dosa itu belum pernah selesai. Cinta lama belum kelar, dia masih pingin lakukan dosa. Tuhan tahu orang ketiga ini akan mengalami hal demikian. Dan ini jelas sekali di ucapan Tuhan Yesus ya di ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus menegur orang ketiga ini karena orang ketiga ini adalah orang yang akan cenderung untuk selalu melihat ke belakang. Bapak Ibu, orang seperti orang ketiga ini, dia ingin mengikut Yesus namun tidak ingin menyerahkan segala sesuatu yang ia miliki. Ada hal lain yang selalu membuat dia menoleh ke belakang, yang selalu menawan hatinya. Ada cinta akan dosa yang belum selesai.
Ada cinta akan dosa yang belum kelar dalam hidupnya. Sehingga Tuhan Yesus tidak lagi menjadi fokus dalam hidupnya. Begitu banyak orang Kristen yang seperti itu Bapak Ibu. Aku mau ikut Tuhan, tapi aku sangat terikat dengan pendidikanku. Ini banyak orang tua yang seperti ini nih. Anaknya mau ujian, nggak gereja dulu ya, dia mau ujian belajar. Di situ saya tahu itu prioritas orang tua itu apa. Aku mau ikut Tuhan, tapi bagaimana pekerjaanku? Aku mau ikut Tuhan, bagaimana anak-anakku? Aku mau ikut Tuhan, tapi bagaimana orang tuaku? Aku mau ikut Tuhan, tapi untuk mengampuni orang itu, aku gak bisa dan gak akan pernah mau. Aku mau ikut Tuhan, tapi untuk dosa pornografi, aduh Tuhan jangan dulu deh. Kan yang penting saya gak melakukannya. Aku mau ikut Tuhan, tapi untuk dosa bermain game, nonton film, aduh Tuhan itu cuma hiburan saya itu Tuhan. Apalagi aku gak punya pacar, duit aku gak punya, cuma main game sama nonton film aja Tuhan. Itu pun numpang wifi gereja. Saya mau ikut Tuhan, tapi untuk dosa yang satu itu Tuhan, maafkan saya gak bisa tinggalkan. Dosa lama belum kelar. Dan orang yang seperti ini dikatakan oleh firman Tuhan tidak pernah layak di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu ketika mengikut Tuhan, kita gak akan bisa sepenuhnya ikut Tuhan jika dosa lama kita itu belum kelar. Mengikut Tuhan melibatkan ketundukan kita kepada Kristus. Pengajarannya yang kita lakukan secara mutlak. Sepenuhnya berkomitmen kepada Tuhan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada kata mundur, tidak ada hari esok. Bapak Ibu ketika kita menjawab panggilan Tuhan Yesus untuk ikut Dia dengan sungguh-sungguh kemanapun Ia pergi, kapanpun, maka alasan yang seringkali kita pakai adalah aku ingin membenahi hidupku dulu. Bukankah ini terdengar mulia ya? Terdengar, alkitabiah banget ya. Dia seolah-olah kita itu sedang menganggap panggilan Tuhan itu begitu sangat mulia, begitu sangat serius, sehingga menuntut komitmen kita sepenuhnya. Sehingga kalau kita hidup kita sudah oke dulu, baru kita ikut Tuhan, baru kita pelayanan, baru kita ketika kita sudah sempurna, baru kita merasa diri kita layak untuk ikut Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Ia datang untuk orang berdosa. Ia datang untuk orang yang miskin, orang yang bodoh, yang tersingkirkan. Dan selalu mengundang kita, mari ikutlah aku. Sekarang juga, tidak ada tawar-menawar. Dan Tuhan ingin kita menjawab, oke, aku mau. Bapak Ibu, ini undangan yang berlaku juga untuk kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka gombal Bapak Ibu, tukang gombal. Cukuplah di dunia sesehari aja kamu tukang gombal ya yang cowok-cowok. Tapi untuk Tuhan jangan pernah kita tukang gombal. Jangan pernah, oke Tuhan aku ikut Tuhan. Tapi nyatanya gak pernah serius di dalam pelayanan. Gak pernah serius di dalam pertumbuhan rohani. Yang kedua, ingat undangan Tuhan Yesus itu berlaku sekarang juga. Kau harus menjawab itu, tidak ada kata besok. Karena besok itu ketika engkau postpone itu maka akan telat. Yang ketiga adalah selesaikan dosa lamamu. Selesaikan dosa cinta akan dosa yang belum kelar itu. Jangan karena ada dosa masa lalu itu kita terus menengok ke belakang sehingga kita gak akan pernah bisa jalan selangkah. Kita mau mengatakan Tuhan kemanapun engkau pergi, tapi ternyata kita jalan di tempat karena ada dosa yang ada di belakang kita. Kiranya kita boleh terus dikuatkan oleh firman Tuhan dan kita mengatakan oke Tuhan aku mau ikut kemanapun engkau pergi. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap kami ketika kami mengatakan aku mau ikut Tuhan, aku mau mengikut kemanapun engkau menuntun kami. Tuhan tolong kami, mungkin seringkali kami adalah orang-orang yang suka sekali mengatakan hal-hal yang manis, hal-hal yang enak didengar. Tapi dalam kenyataannya kami tidak pernah berkomitmen dengan sungguh-sungguh. Tolong kami ya Tuhan, ikut Tuhan memang bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika kami memutuskan ikut Tuhan, maka kami bisa melihat karya Tuhan di dalam hidup kami. Memberikan kami kekuatan untuk selalu setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.